Hai Super Fighters, welcome back to Super One Gen Z Talk. Go far with Super One. Nah, tema kita di hari ini tuh super spesial nih teman-teman, yaitu Sharing Blessing, the Importance of Kindness. biasanya hal-hal baik atau positif apa aja yang dapat kita lakukan di lingkungan kita atau di kehidupan sehari-harinya kita. Tentunya kayak fokus mengembangkan diri pastinya supaya jadi lebih baik. Kalau misalnya kita dengerin kata orang terus, kapan kita bisa berkembang, kapan kita bisa maju. Apa yang harus kamu lakuin kalau misalnya perbuatan baikmu ini tuh disia-siain sama orang gitu? Supaya kita ingat terus bagaimana Kristus berkorban dan kita pun dipanggil untuk berkorban bagi sesama. One talk, one vision, one purpose, only on Super One Gen Z Talk. Hai Super Fighters, welcome back to Super One Gen Z Talk. Go far with Super One. Nah, teman-teman, di podcast kita di hari ini kalian bakal ditemani oleh aku, Beatrice Wesley dari kelas 11.5 dan Aku Audrey Fori dari kelas 10.8. nah, tema kita di hari ini tuh super spesial nih teman-teman, yaitu Sharing Blessing, the Importance of Kindness. yes. Nah, berhubung dengan beberapa minggu lalu ya Audrey ya, kita merayakan hari Paskah, yaitu hari dimana Tuhan sudah bangkit dari kematiannya yang udah rela mati ya buat kita ya Audrey ya. Itu keren banget ya Audrey, karena Tuhan itu sudah memiliki kasih yang super besar buat kita sampai rela mati loh buat kita loh Audrey. Kita juga merayakan Paskah itu dengan lomba-lomba Paskah dan kita juga ibadah Paskah. Yes, bener banget. Nah, selain dari tema kita yang spesial ini, kita juga punya tamu yang spesial nih teman-teman, yaitu Fiona Natania dari kelas 10.4 Dan Pak Yakob sebagai guru agama. Halo. Yes, nah kali ini mereka datang ini buat menjawab beberapa pertanyaan dari kita nih teman-teman. Jadi jangan miss ya, karena ini benar-benar something yang bakal membawa berkat banget sih buat teman-teman ya. Bener gak Audrey? Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama kita nih buat Pak Yakob dan juga Fiona. Nah, biasanya hal-hal baik atau positif apa aja yang dapat kita lakukan di lingkungan kita atau di kehidupan sehari-harinya kita, mau di rumah, mau di sekolah ataupun di gereja, itu hal-hal positif apa, simpel apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan dalam Paskah. Ya boleh dalam hari Paskah ataupun dalam kehidupan sehari-hari aja lah Pak, yang simpel gitu. Pastinya kan sebagai orang Kristen, kita punya panggilan untuk melakukan kasih. Jadi setiap perbuatan baik itu dilandasi oleh dasar kasih. Jadi orang Kristen melakukan kebaikan karena panggilan kasih. Apa saja dia melakukan kebaikan. Misalnya, kamu rajin belajar. Itu juga karena panggilan kasih. Oke, kalian menolong orang lain. Itu panggilannya kasih. Bukan untuk tujuan, untuk kepentingan kalian sendiri. Supaya kalian dihormati, bukan gitu loh. Nah, panggilannya kita berbuat baik itu adalah panggilan kasih. Nah, misalnya kita menolong orang lain, ya orang yang selama ini terpinggirkan, ya tidak diperhatikan, contohnya pengemis di jalan. Kita melakukan kebaikan terhadap pengemis itu, kita ngasih supaya kita dipuji orang. Nah, itu kan bukan kasih. Iya, betul. Nah, banyak orang yang seperti itu kan. Iya. Vlogger apa segala macam buat apa konten supaya nanti viral, dianggap bukan baik itu gitu. Kita melakukannya atas dasar kasih. Kalau Fiona, misalkan dalam lingkup sekolah aja deh sebagai student nih, menurut kamu hal-hal baik apa yang simple aja yang kita bisa lakukan di sekolah? Biasanya aku misalnya di sekolah nggak jauh-jauh deh, di kelas aja waktu aku istirahat gitu. Aku biasanya kan makan bareng temanku. Nah, aku ada bekal tuh kayak kadang agak lebih gitu, dia suka tahu, jadi aku selalu bagiin. Aku bawa sama tahu, aku selalu bagiin ke dia. Gitu. Ya itu hal sederhana simpel yang aku lakuin. Terus gimana kalau hal-hal baik yang udah kita lakuin ini disalahpahami sama orang-orang itu? Oke. Kalau kita berbuat baik bukan untuk dimengerti orang, bukan untuk kita mendapat pujian, bukan untuk kita mendapatkan terima kasih ya, bukan sekedar itu.
Kita melakukan kebaikan karena panggilan kita. Panggilan kita sebagai orang Kristen yang harus melakukan kasih. Karena perbuatan kasih itu bagian dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dulu berbuat kasih kepada kita. Maka kalau orang itu setelah kita berbuat kasih, berbuat baik, kita disalahpahami, ya nggak apa-apa. Ya, itu adalah bagian dari pengorbanan kita. Tetaplah berbuat baik. Ya, kita harus tetap berbuat baik. Tuhan Yesus saja, dia sudah berbuat baik, tetapi tetap saja disalahpahami orang-orang dalam karyanya. Kita lihat, dalam karyanya dia sudah buat mukjizat, menolong orang banyak, gitu. Nah, tetap saja disalahpahami, tetap dia disalibkan. Kecewa nggak? Enggak, dia tetap melakukan, gitu. Makanya kita sebagai orang Kristen, kalau kita berbuat baik, tetap disalahpahami. Nah, kita ingat pengorbanan Kristus. Ya, tidak boleh berhenti dari perbuatan baik karena kita adalah ciptaan Allah, buatan Allah. Tugas kita adalah berbuat baik. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Wow. Nah, teman-teman, tadi Pak Yakov udah mention nih kalau misalkan semua orang itu harus berbuat baik. Tapi Pak, biasanya nih ya, orang-orang yang biasanya Beatrice lihat itu orang-orang yang berkecukupan itu aja yang biasanya ngasih sumbangan, ngasih ya sembako gitu-gitu kan. Nah, tapi apa kebaikan itu cuman berasal dan cuman boleh orang berkecukupan aja yang ngasih, apa orang yang lain tuh nggak boleh gitu? Jadi perbuatan baik itu tidak hanya orang yang kaya. Kaya itu karena kaya uang gitu ya. Terus kalau orang yang miskin nggak bisa nyumbang uang. Apa yang kamu bisa buat? Ya, kamu berbuat baik kan tidak harus keluar uang. Seperti contoh, misalnya Fiona nggak bisa belajar apa, yang paling sulit lah. Misalnya pelajarannya kimia yang paling sulit. Nah, Audrey bisa, dia menolong, ya toh, Fiona untuk belajar gini loh. Ya, ini kamu tak ajari ini. Jadi itu kan enggak. Iya. Jadi orang yang tidak punya apa-apa pun bisa berbuat baik. Ya. Jadi itu dari dasar hatinya, dorongan hatinya, panggilannya. Dan tadi saya ingatkan, panggilan kita adalah kasih. Yes. Mencontoh kasih Kristus. Jadi tidak harus. Jadi kalau nggak punya uang, ya lakukan dengan yang lainnya. Nah, kalau misalkan Fiona, kamu kan kita kan masih student nih. Kita kayak masih belum bisa menghasilkan penghasilan nih. Ya. Menurut kamu bisa ngelakuin apa? Nah, kalau aku sendiri kan punya hobi bernyanyi. Wah, Dengan cara itu mungkin aku pelayanan, atau aku tampil, aku persembahin lagu ya, untuk memuliakan Tuhan, dan orang-orang pun kan juga pasti terhibur gitu. Yes, betul. coba satu contoh nyanyinya. Coba langsung dipraktekkan. Oke. Menurut Fiona nih, gimana kalau kamu udah ngelakuin hal baik nih? Apa yang harus kamu lakuin kalau misalnya perbuatan baikmu ini tuh disia-siain sama orang gitu? Misalkan kamu kayak udah nyanyi kan, udah keren gitu, tapi banyak orang yang masih nganggap kamu tuh kayak, ya lah dia cuma sombong aja gitu, cuman cari fame gitu. Menurut kamu harus gimana? Menurutku karena aku nyanyi itu bukan untuk menyenangkan hati mencari fame gitu ya? Iya, tapi kamu untuk memuliakan Tuhan. Yes. Karena aku juga sudah berusaha melakukan yang terbaik. Yes. Aku sudah melakukan bagian yang terbaik. Jadi kamu cuman mau yang lain juga bisa merasakan berkat dari kamu gitu. Iya, juga Jangan kecewa gitu loh. Kalaupun sekalipun mungkin dia sudah nyanyi ya, menurut orang lain tuh bagus, tapi menurut orang lain yang lain juga yang banyak, aduh suaranya kayak gitu aja nyanyi. Jangan kecewa, jangan putus asa, tetaplah berbuat baik, gitu loh. Jadi jangan berhenti karena iblis kan sering kali menghambat, ya toh, menggoda orang-orang untuk berhenti berbuat baik. Yes. Nah, iblis nggak mau ketika ada perbuatan baik. Dia tetap, waduh, ini anak Tuhan nih
berbuat baik. Iya. Buat aja nih. Harus dicoba. Harus dicobain. Imannya langsung goyang. Iya. Iya, Mau dites gitu. Iya, kecewa itu adalah menghambat kita untuk terus berbuat baik. Nah, tapi gimana caranya Pak supaya kita tuh bisa terus termotivasi dan nggak kemakan suara-suara iblis gitu? Nah, jadi lihat, ingatlah pengorbanan Kristus. Ya, dia mau mati bagi kita. Mati pun dilakuin. Iya. Ya. Kita ini belum ada apa-apanya dengan penderitaan Kristus, dengan pengorbanan Kristus. Kamu baru diejek, belum dibuat mati gitu loh ya. Bangkit ya dengan ejekan-ejekan yang ada itu untuk kita bisa bangkit. Nah, kematian Kristus jangan berhenti di kematian loh ya. Kebangkitan Kristus artinya Kristus melawan maut. Yes. Kristus melawan dosa. Berarti kita juga punya harapan untuk bisa bangkit dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ketika diejek, kita terhambat untuk berbuat baik, nah kita harus bangkit, melawan. Nah, lakukanlah dengan yang baik, melawannya ya. Jangan kita balas dengan yang tidak baik dan kejahatan gitu loh. Betul. Kita lakukan dengan karya-karya kita yang lebih baik. Nah, itu membuat kita semangat kita terus. Ya, tidak berhenti untuk berbuat baik gitu. Kalau Fiona motivasinya apa? Mungkin kamu ingin kayak bakatmu makin berkembang gitu atau gimana? Ya tentunya kayak fokus mengembangkan diri pastinya supaya jadi lebih baik. Kalau misalnya kita dengerin kata orang terus, kapan kita bisa berkembang, kapan kita bisa maju gitu. Benar. Nah, apa saja sih dampak positif yang mungkin ya kamu itu bisa rasakan dalam diri kamu sendiri gitu? Yo, kalau misalkan kamu kayak bilang kayak aku nggak dengerin kata orang lain, aku cuma mau terus melayani. Dampak positif aja, apa aja yang sedang kamu alami atau kamu udah alami gitu selama ini? Tentunya pasti bisa lebih percaya diri, bisa lebih tenang, jadi diri sendiri dan fokus kalau misalnya apa yang aku lakuin itu untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan gitu. Oke. Nah, kalau Pak Yakub sendiri kan sudah lama nih mengajari anak-anak di sini. Dampak positif apa yang Bapak juga sendiri alami? Dampak positif dari berbuat baik. Iya, kayak mengajari itu kan juga perbuatan baik kan, Pak? Jadi ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik, kan kita juga perlu koreksi. Itu sudah maksimal enggak? Sudah apa yang kita lakukan sudah jauh lebih baik enggak? Kita terus koreksi. Jadi kita terus memperbaiki diri. Ya mungkin saja perbuatan baik kita belum maksimal. Ya. Nah, itu menjadi semangat kita, memacu kita untuk membuat lebih baik. Kayak kemarin kan kita SMA 1 mengadakan baksos. Iya, benar. Ya toh? Baksos itu kan dalam rangka Paskah. Nah, banyak orang-orang di sana yang kesulitan sekarang dengan bahan makanan yang cukup mahal. Kita menyumbang sembako. Nah, kita lihat perbuatan baik kita itu sudah cukup nggak menolong banyak orang? Kan masih kurang kan? Pasti semakin banyak orang yang membutuhkan. Nah, kita lihat ya, kita bersyukurlah dapat berkat ya, banyak orang yang bisa kita bantu ya, anak-anak di sini terdorong untuk membantu warga-warga sekitar ya. Tetapi ingat, masih banyak orang di luar sana yang butuh bantuan kita. Nah, kita harus melihat kita perlu lebih banyak lagi untuk berbuat baik. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan panggil kita. Nah, jadi kita harus tetap berbuat baik ya. Jadi dari positifnya Pak Yakub bersyukur Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, ya, memberikan hikmat, ya, bersyukur sekali bisa dipakai Tuhan, gitu ya. Hanya bersyukur saja, ya, karena bisa saja mungkin orang umurnya tidak panjang. Iya, betul. Ya, kalau ditanya kepada kita, sudah apa? Sudah yang terbaik, yang gimana yang kita buat? Iya. Wow, ya, kita langsung ingat, wah, ternyata belum apa-apa. Nah, kita terus punya kesempatan untuk berbuat baik. Nah, itu semangat sharing, blessing. Yes. Kita diberkati, kita harus sharing blessing, gitu ya, memberkati banyak orang, gitu.
Nah, terus gimana cara kita menjaga maknanya Paskah ini, sedangkan saat-saat ini tuh orang tuh menjadikan Paskah itu cuma sebagai formalitasnya aja. Banyak gitu ya. Iya, banyak banget. Gimana caranya, Pak? Jadi cuma sekedar perayaan, Iya. habis itu lupa gitu Iya. ya. Nah, itu kita harus ingat. Makanya sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, ingatlah pengorbanan Kristus, supaya pengorbanan Kristus itu tidak menjadi sia-sia. Emang kita sehabis perayaan lupa, nggak apa-apa. Tapi kita perlu ingat lagi, saling mengingatkan satu sama lain. Pengorbanan Kristus itu tidak menjadi sia-sia. Ya, supaya kita ingat terus bagaimana Kristus berkorban dan kita pun dipanggil untuk berkorban bagi sesama. Ya, kita harus dipanggil terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, apapun yang kita bisa buat dalam kehidupan sehari-hari, nggak usah pakai uang tadi itu, ya, mendorong teman-teman untuk terus berbuat baik itu juga bagian dari panggilan kita. Jadi supaya tidak menjadi sia-sia, supaya tidak menjadi hanya perayaan saja, sekedar perayaan lomba-lomba, habis itu lupa. Harusnya kita saling mengingatkan satu sama lain. Ingatlah pengorbanan Kristus. Kita sudah bisa hidup sampai sekarang ya sebagai orang-orang tebusannya, kita dibayar dengan apa? Darah yang mahal. Iya, benar. Dengan pengorbanan Kristus yang mahal itu, nah, itu sudah menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Wow, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Ini podcast kali ini benar-benar sangat memberkati banget ya Audrey ya. Terima kasih ya Pak Yakob dan juga Fiona yang sudah menemani kita di hari ini. Nah, di kali ini kita belajar ya kalau misalkan kita tuh harus terus berbuat baik antar sesama sebagaimana Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita nih. Sama seperti yang Tuhan Tuhan udah berfirman itu cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, bener banget. Nah, tapi nggak kerasa ya Audrey ya, kita udah di penghujung acara kita di hari ini. One love, one vision, one purpose, only on Super One Gen Z Talk. See you on the next podcast. Super One Gen Z Talk. Go far with Super One.